Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 248. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar.
supaya ia hidup. Sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari kitab buku Ester pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1 hingga ke-8. Kita akan baca dalam responsoria. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Maka tidah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sekarang minum anggur. Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Minggu tanggal 9 Maret 2025. Pertama, pelayanan. 1.1 Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 9 Maret 2025 adalah Minggu Info Covid. Topik minggu, iman timbul dari pendengaran. 1.2 Anggota jemaat yang berulang tahun ke-70. Pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, Nyonya SP Simanjuntak Rugun R. Boru Butar-Butar, Opung Hansel Boru, telah genap berusia 70 tahun dari WEK Cijantung, Pasar Rebo. Gereja sudah memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Maret 2025, pada kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB. Kita doakan
dengan umur panjang diberikan kesehatan. 2. Dewan Koinonia 2.1 Seksi Perempuan. Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, Seksi Perempuan akan mengadakan PHD sekaligus acara penghiburan kepada keluarga Nyonya Munte Boru Harefa dan keluarga Nyonya Pardede Boru Silalahi. Masuk pukul 16.00 WIB. Bertempat di Aula HKBP Kramat Jati. Dihimbau supaya anggota seksi perempuan dapat menghadiri acara tersebut. 2.2 Anggota jemaat baru mulai Minggu tanggal 9 Maret 2025 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Edmard Winner Nababan, Ibu Susan Oktavianti Boru Siagian yang baru menikah. Mereka tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Gang Siran nomor 29 RT 012 RW 004, Kelurahan Rambutan, masuk UW Rambutan 2. Kita doakan jadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Kramat Jati. 2.3 Bona Tahun Punguan Lansia. Pada Kamis tanggal 20 Maret 2025, Punguan Lansia akan mengadakan Bona Tahun di Ruang Serbaguna pukul 10.00 WIB. Dimohon kepada anggota jemaat yang telah berumur 60 tahun untuk bergabung dan menghadiri acara Bona Tahun tersebut. Dan pada Minggu tanggal 23 Maret 2025, Punguan Lansia akan melayani di ibadah Minggu pukul 6.00 WIB dan pukul 10.30 WIB. 3. Lain-lain. 3.1 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 16 Maret 2025 ialah Huria atau MPA. 3.2 Undangan Konven Distrik. Sesuai dengan program kerja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2025, Pareses mengundang pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, Ina Sarfat se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk hadir dan mengikuti konven distrik yang akan dilaksanakan pada hari tanggal yaitu Senin tanggal 10 Maret 2025. Pukul 10 WIB sampai dengan selesai, tempat di HKBP Ancol Podomoro. Adapun yang menjadi tuan rumah pada konven tersebut adalah HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Mampang Perapatan, HKBP Resort Cibubur, dan HKBP Resort Ancol Podomoro. 3.3 Pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Pesan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, diperuntukkan pendeta resort di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, dan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang menuntun dan memberkati gerejanya dalam seluruh aras pelayanan. Dalam perjalanan pelayanan di tengah-tengah gerejanya, banyak pergumulan silih berganti. Semua kita merasakan penyertaan tangannya yang menyertai kita. Selain itu, kita juga bersyukur bahwa kasih setia Tuhan menyertai HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dapat melaksanakan sinode distrik yang dilaksanakan pada Senin sampai dengan Selasa tanggal 3 sampai 4 Maret 2025 bertempat di Bogor. Sinode ini diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh mengumpuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Sinode ini diikuti 212 peserta yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Uluan Nainggolan STH.
Dalam kesehatian, seluruh peserta mengikuti sinode distrik ini di bawah terang tema Berubahlah oleh pembaruan budimu, Roma 12 ayat 2b, dan subtema HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan dan warga jemaat, serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kiranya melalui tema dan subtema ini, seluruh peserta sinode dan seluruh warga jemaat HKBP yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta ini terpanggil untuk membaharui diri melalui janji setianya, mengemban tugas pelayanan di tengah gerejanya untuk menjadi berkat bagi dunia. Dengan penuh sukacita, seluruh sinodestan menerima laporan pelayanan Pareses dan laporan Badan Audit, serta bersama-sama menggumuli rencana strategis atau Renstra HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dan untuk menetapkan program dan anggaran tahun 2025, melalui sinode distrik ini juga peserta rapat membahas hal-hal mengenai orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025, yaitu tahun transformasi HKBP yang akan melakukan kegiatan seperti seminar, pelatihan leadership, pelatihan database, dan penyeragaman laporan keuangan yang pelaksanaannya dikoordinir Panitia Transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selain itu, sinode ini juga menyerukan agar setiap huria dan resort proaktif dalam mensukseskan kegiatan ini sesuai dengan buku panduan tahun transformasi HKBP. Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam sinode distrik tersebut akan dirangkum dalam daftar keputusan program kerja dan anggaran tahun 2025 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan akan disampaikan kepada seluruh huria setelah dirumuskan oleh tim perumus. Kiranya Tuhan meneguhkan dan memampukan kita dalam melaksanakan seluruh keputusan dan ketetapan tersebut. Kami juga berharap seluruh jemaat dan para halado senantiasa mendukung dan mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh kebutuhan dalam pelayanan-pelayanan di distrik. Kegiatan sinode diakhiri dengan ibadah untuk menghantarkan peserta rapat kembali ke tempat pelayanan masing-masing serta mendoakan seluruh jemaat di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara khusus kepada warga jemaat yang terkena musibah banjir. Karena cuaca ekstrim, peserta sinode juga mengajak seluruh gereja untuk turut membantu warga jemaat yang terdampak banjir sebagai bukti sehati dan seperasaan dalam kasih. Kami juga mengajak semua warga jemaat untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, terlebih di bulan Ramadan ini, agar saudari-saudari kita senang dan bangga melihat kehadiran kita. Demikian pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kami sampaikan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong gerejanya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Jakarta, 4 Maret 2025, teriring salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertanda tangan Pareses Pendeta Uluan Nainggolan STH. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita dapat melihat di WA grup WA kita masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sampai pada Minggu Info Covid dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Saya mengundang kita untuk membacanya secara responsoria. Mari kita mulai. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel mendengarnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umatmu, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang baik. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur kalau Tuhan memberikan panca indera yang lengkap buat kita semuanya. Salah satu panca indera itu adalah telinga. Sangat bersyukur kita punya telinga yang bisa mendengar. Banyak juga saudara-saudara kita tidak bisa mendengar dengan sempurna. Kalau kita perhatikan dari panca indera itu ada 2 telinga, 1 mulut. Tidak ada 2 telinga, 2 mulut. Coba kita periksa dulu diri kita. 2 telinga dan pasti 1 mulut. Apa artinya, saudaraku? Artinya adalah kita diajarkan untuk banyak mendengarkan, bukan? Daripada berbicara. Tapi pada lazimnya sering kita sebagai orang tua, ya, sebagai pemimpin, ya, dimanapun itu, ya, terbalik, bukan? Adalah banyak bicara dan kurang mendengarkan. Bukankah seperti itu? Atau bisa jadi terjadi buat kehidupan para pemuda-pemudi. Boleh kita meresapi kata-kata ini bahwa jangan-jangan kita juga sudah menjadi banyak bicaranya daripada mendengarkan. Di sini kita belajar di dalam firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Artinya kita lebih banyak mendengarkan, memfungsikan
telinga kita untuk mendengarkan. Ada 4 fungsi mendengarkan, saudaraku. Yang pertama fungsinya adalah menerima. Yang kedua memahami. Yang ketiga mengevaluasi. Yang keempat menanggapi. Tentunya semakin kita banyak mendengarkan, kita banyak mengetahui informasi, bukan? Dengan kita banyak mendengarkan informasi, kita bisa menerima informasi itu, kita bisa memahami informasi itu, kita bisa mengevaluasi, dan bahkan kita bisa menanggapi. Jadi kalau semakin banyak kita mendengarkan, kita punya kemampuan 4 fungsi ini. Tapi sebaliknya, kalau kurang-kurang mendengarkan, yang terjadi adalah salah pemahaman, salah pengertian, salah evaluasi, salah menanggapi. Kan demikian. Nah, fungsi mendengarkan ya, sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan orang lain berbicara penting. Apakah orang tua kita, saudara kita, teman kita. Apalagi mendengarkan suara Tuhan. Jadi jangan terbalik. Ya. Harus suara Tuhan yang paling utama kita dengarkan. Kalau orang berbicara tentang firman Tuhan, jangan alergi. Kalau ada alergi berarti kita ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu yang terjadi di jemaat Roma, khususnya masyarakat kota Roma. Mereka tinggal di kota Roma. Kota Roma dikenal sebagai pusat peradaban dunia pada waktu itu. Tetapi peradabannya itu sudah sangat merosot, saudaraku. Ibu kota ini mempunyai kedudukan yang mulia dan berkuasa dalam pemerintahan. Tetapi ternyata kejahatan di situ sudah sangat meningkat. Apa itu? Korupsi, budak belia, ada hidup hanya hedon, kesenangan, kemewahan tanpa bekerja. Demikian juga suatu pernikahan dan ikatan keluarga dianggap sesuatu yang tidak begitu penting lagi. Ini bisa kita bayangkan ini. Zaman dulu aja udah terjadi demikian. Status moralitas sudah sangat rendah sekali. Di mana sering orang hidup dan bergaul dengan sebebas-bebasnya. Jadi bukan hanya di postmodern ini terjadi. Tetapi jauh-jauh sebelumnya sudah terjadi. Kebobrokan moralitas menyelinap masuk dalam rumah-rumah sembahyang ibadah. Ya. Ini bisa seorang pelayan, begitu hebatnya dia kelihatan, ternyata dia memiliki bobrok moralitasnya. Itu bisa. Segala kejahatan, percabulan, dan kemesuman makin parah pada waktu itu. Kita bisa lihat dalam Roma 1 ayat 23 sampai 30. Nah, bisakah saudaraku membayangkan keadaan ini dihadapi oleh Rasul Paulus?
ketika di mana dia memberitakan Injil kepada jemaat di Roma ini, di mana Paulus menceritakan tentang penolakan mereka terhadap Injil yang terjadi. Demikian penolakan pada masa Perjanjian Lama. Jadi kita lihat di sini ada kutipan bagaimana Nabi Yesaya pernah mengalami penolakan yang berulang-ulang oleh bangsa pilihan Allah. Kita tahu itu. Sebagaimana bangsa pilihan Allah seharusnya mereka menjadi bangsa yang paling dekat dengan kebenaran firman, namun sebaliknya mereka menolak. Mereka tidak mau mendengarkan dan malah mengabaikan. Mereka tidak taat dan tidak setia, sehingga membuat apa? Iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Kehidupan beriman mereka ini ada dalam kebebalan dan kemerosotan. Nah, ini terulang di masa kehidupan orang Yahudi di Roma. Pemberitaan Injil ditolak oleh mereka. Demikian juga pemimpin bangsa Roma, ini dia, tidak pernah toleran terhadap kekristenan yang masuk. Orang Kristen sangat tertindas pada masa itu. Tidak boleh sebebas ini bergereja. Mereka juga diusir dari kota Roma. Itulah kekejaman pemimpin bangsa Roma itu. Tidak toleran. Demikian juga dalam keadaan bangsa kita. Dulu pada masa saya sekolah SMA di Jakarta ini, masih bisa bercanda gurau, bersahabat dengan non-Kristen. Masih bisa bermain. Tapi setelah kira-kira di tahun 85 dan seterusnya, sudah mulai ada situasi yang tidak menyenangkan, bukan? Dulu masih bisa kita kunjungi mereka dan mereka mengunjungi kita ketika hari Natal, bukan? Mengantar makanan, saya masih ingat itu. Ya. Memberikan kepada mereka dimakan. Sekarang sudah sulit mereka mengantarkan makanan kepada kita. Kalau enggak dekat kali dengan kita, itu udah berat, tidak dilakukan lagi. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Roma tidak toleran terhadap kekristenan yang masuk. Dan itu lambat laun terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Semakin tertekan, baik di pekerjaan saudara-saudara, di mana saudara bekerja, yang sifatnya majemuk. Lebih dominan siapa yang menduduki satu jabatan, seperti itu. Tapi rupa-rupanya di balik tekanan-tekanan demikian, udah banyak orang berani menyatakan kebenaran itu di tengah bangsa kita. Dulu masih berpikir-pikir nanti apa akibatnya, kan begitu. Sekarang sudah macam guyon tentang agama ini, begitu. Ya, kita bisa lihat di YouTube. Saya juga kagum dengan orang-orang yang berani, pemuda-pemuda, ya, menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, sudah terbukalah seluas-luasnya. Dan apa akibatnya? Mereka sekarang juga
bergumul tentang ajarannya. Kekristenan sudah ada di Roma, saudaraku, sebelum tahun 49 Masehi oleh pemberitaan orang-orang Yahudi itu sendiri. Namun pada perkembangan selanjutnya malah orang-orang non-Yahudi lah yang menjadi mayoritas dalam gereja mula-mula. Realitas seperti ini terjadi karena sikap hati yang tidak mau menerima dan tidak mau mendengar dan tidak mau belajar akan firman Tuhan. Mereka kurang pendengarannya akan firman Tuhan. Tetapi itu pun tidak menyerah. Orang-orang yang gigih di dalam memberitakan Injil Tuhan itu. Paulus bagaimana? Dia mendatangi rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi di sinagoge untuk mengajar firman Tuhan. Mereka memang mendengar firman itu, tetapi mereka meragukan kebenarannya. Mungkin mereka tidak selektif dalam mendengar, padahal itu adalah kabar keselamatan. Mungkin juga mereka sengaja mengeraskan hati karena ajaran itu berbeda dengan ajaran yang mereka yakini pada masa itu, kuatnya tentang hukum Taurat. Atau yang mereka yakini yang disebut Talmud dan Mishnah. Ini artinya tafsiran Taurat itu. Yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari perbuatan manusia. Mereka menolak keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi menganggap Injil sebagai batu sandungan, sementara orang Yunani memandang Injil sebagai suatu kebodohan. Oleh karena itu dalam suratnya Paulus bermaksud memberi peringatan kepada mereka dengan mengingatkan kembali apa yang terjadi atas bangsa Israel karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan dan kebebalan mereka. Allah cemburu dan murka terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk dan berpaling darinya. Sehingga apa yang terjadi? Allah menghukum mereka. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa di ujung cemeti ada emas. Maksudnya Allah menghukum mereka adalah supaya mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Hukuman berlaku kepada mereka dalam rangka Allah mengasihinya. Itu sebenarnya intinya. Agar mereka balik kepada Allah untuk mengimaninya. Paulus berharap penerimaan surat ini, khususnya orang-orang di Roma yang menolak firman Tuhan, akan berefleksi dan memberi kehidupan keberimanan mereka. Jadi mereka diingatkan apa yang terjadi pada masa lampau bangsa Israel, yang menolak akan firman Tuhan, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan akibatnya kena hukum mereka itu. Dan jangan sampai terjadi bagi orang di Roma atau jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan ini juga saudara-saudaraku mengingatkan kita semua. Sejauh kita sudah berumur berapa tahun menjadi orang Kristen, apakah sungguh-sungguh kita sudah membuka hati kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah membuka mata hati kita, telinga kita untuk menerima, melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan? Saya kutip beberapa ayat yang penting. Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Dari Lukas 11 ayat 28. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita ucapkan sama-sama. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi artinya di sini Yesus menekankan, dengarkanlah firman Allah. Dan bukan hanya mendengar begitu, memeliharanya. Tidak cukup hanya mendengar. Dan ketika kita sudah mendengar firman Allah dan memeliharanya, maka kita memperoleh kebahagiaan, saudaraku. Ini harus kita introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibarat tumbuhan akan menjadi layu bila tidak disirami air. Begitu juga iman kita akan menjadi gersang bila tidak selalu menerima, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi tanaman itu setiap waktu harus dirawat gitu. Demikian juga kehidupan spiritualitas kita. Keimanan kita. Itu tidak serta-merta kita memiliki ketaatan kuat tangguh dalam menghadapi tantangan ini kalau kita tidak mendengarkannya, kalau kita tidak memeliharanya, kalau kita tidak memberikan ruang sebesar-besarnya, kalau kita tidak memberikan waktu sebesar-besarnya, kalau kita tidak mau diubah dengan firman Tuhan, kita terlalu pintar untuk firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa menguasai kita. Ulangan 6 ayat 4. Ini sudah sering kita dengar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 28 ayat 23. Ini tegas banget dikatakan, pasanglah telinga, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Tajam banget ini. Yeremia 7 ayat 23. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadikan Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Yuk kita baca sama-sama Amang Inang. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadikan Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saya kira yang datang di ibadah sore ini merindukan kehidupan yang berbahagia. Gak ada itu yang datang kemari mau kehidupannya tidak bahagia. Tidak mungkin itu. Siapapun itu, saudara dan saya, inginkan hidupnya bahagia. Kebahagiaan kita bukan terletak ketika kita banyak duit, kan gitu. Ya. Ketika kita punya jabatan luar biasa, ya, dipandang, bukan itu letaknya. Ya. Sesusah apapun kehidupan kita, saudaraku, sakit penyakit, ya. Masalah anak
masalah rumah tangga, masalah relasi, itu nggak pernah hilang dari kehidupan kita ini. Bukankah demikian? Sampai mati kehidupan kita ini mengalami problem. Ya. Saudara dan saya sama punya problem. Ya. Tetapi jangan bawakan problem itu membawa kita jauh dari Tuhan. Terkadang juga kehidupan ini gak tahan banyaknya problem. Inang, banyak kali problemku. Bagaimana Tuhan ini menolong aku? Kan gitu. Kadang kita juga menangis, bahkan menjerit. Ya. Dan itu sama. Ya. Bukan hanya saudara saja menangis atau menjerit. Saya pendeta sudah sekian puluh tahun. Ya. Gak lepas dari air mata ini. Gak lepas dari jeritan semua kita. Tapi yang membuat kita tidak putus asa adalah iman kita itu. Amin. Iya. Ya. Itu yang berharga dari semuanya itu. Jangan lihat problemmu berat, besar. Ya. Tuhanmu itu kecil. Enggak begitu. Terkadang Inang juga begitu juga. Kadang digoyang juga ini. Kan gitu. Ya kan. Siapa enggak digoyang? Semua kita digoyang ini. Kan begitu. Tuhan, di manalah dirimu Tuhan? Tolonglah aku. Kan kita bilang gitu kan. Kok lama kali Tuhan, pertolonganmu, kasihmu, sayangmu Tuhan. Kok berat kali hidupku ini, gitu. Ya, udah baik-baik aku Tuhan, kita bilang begitu sama Tuhan. Udah mengikuti jalanmu Tuhan, kok masih lah aku nggak naik kelas, kan gitu. Itulah kenyataan hidup ini, bahwa Tuhan izinkan problem hidup itu terjadi. Dan bisa jadi problem itu bukan gara-gara kita. Terjadi karena orang lain. Yang membuat kita susah, bisa begitu. Gitu. Bisa jadi kita menjadi sampah kemarahan orang gitu loh. Gue baik-baik kok jadi kena ya, kan gitu. Bisa jadi gitu. Ya. Bagi cara kita digoyang dalam iman percaya kita. Kita diuji semua dalam kehidupan ini. Tidak terlepas saudara dan saya. Kita semua diuji. Tetapi justru ujian itu, kalau kita baca di dalam Roma 5 ini, ya boleh dicatat, dibaca di rumah ya. Dijelaskan di sana kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Kalau kita dalam tahapan pertama, atmosfer kita berada dalam kehidupan ini, kita berada dalam satu dunia yang dimana dunia ini dilapisi dengan kita harus aminkan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia ini di ayat 2 pasal 5 Roma, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan selanjutnya, ini hebat ini. Ayat 3, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketika ayat 4 mengatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi kesimpulannya saudaraku, gak usah takut kita kalau menghadapi masalah itu. Gak usah mundur. Jadikanlah itu semakin kita tahan uji itu di akhirnya. Dan kita berpengharapan. Itulah orang yang percaya. Paulus menginginkan kita semua hidup di dalam iman. Kalau kita baca lagi tadi dalam epistel, di dalam Evangelium Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi bagaimana kita bisa beriman adalah bagaimana kita terkoneksi dengan Dia. Gitu. Kita terhubung dengan Dia. Mendengarkan firman Tuhan, maka kita pasti kita beriman kepadanya. Seperti mata rantai yang tidak putus, terus tersambung dengan Dia. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan dalam Matius 11 ayat 15 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Telinga kita diciptakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Bukan menggosip. Kan gitu. Tapi mendengarkan yang baik. Bukan yang buruk atau kita sebutlah ya senang membahas yang tidak perlu, kan gitu. Bilang gak ada guna bahas-bahas itu. Dengar firman Tuhan, dengar kabar baik, dengar sukacita, kan gitu. Ya. Kalau ada masalah-masalah kawan, bawa dalam doa, kita dengarkan apa maunya. Jadi kita harus selektif di dalam mendengarkan. Jangan toksit itu yang kita dengarkan. Ketika toksit itu masuk di dalam telinga kita, bisa jadi kita terpengaruh dan kita menjadi toksit bagi orang lain. Selagi kita masih bisa mendengar, arahkanlah pendengaran senantiasa betul kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup terus di dalam firman Tuhan. Kalau dibilang lu so suci, oh udahlah hari Minggu jalan-jalan aja kita, kan gitu. Atau kalau ada ibadah di gereja, di persekutuan di mana kita berada, kan gitu. Baik di kantor, ya. Gak usah ikut persekutuan. Kalau hari Jumat umpamanya kan, lebih enak kita ngomong-ngomonglah kita di kafe atau di mana, kan gitu. Ya. Demikian juga dengan kehadiran di gereja, kita lihat ini separuh ini. Tadi saya bayangkan kalau ini posisi kemari berarti hanya 3 bangku. 3 bangku lagi kosong ini. Apa yang salah? Sering kali Pak jemaat bilang, pendeta khotbahnya gak enak. Musiknya gak enak. Ya. Sering kali blaming people. Ya. Tanpa menyadari diri sendiri kebutuhan dia kah datang ke gereja. Tahu ini dunia berbicara kepada kita, ya, marketing bahwa di mana gereja yang enak, ke situlah. Padahal belum tentu juga itu menumbuhkan iman kita. Ya. Bisa dengan entertainment yang luar biasa, tapi ibadahnya bagaimana? Apakah ada pengakuan iman? HKBP lah salah satu ibadah menurut kajian kami sudah cukup lengkap. Bolehkah kita katakan amin? Amin. Iya. Ya. Jadi itu tantangan kita semua. Ya. Hidupilah firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, maka hidup kita bercahaya. Di tengah-tengah kehidupan ini, di mana kita berada. Apakah kita punya problem? Punya.
Baik dari diri kita, baik dari orang lain, baik bangsa negara kita ini. So many problems. Ya. Tapi bukan di situ kita berhenti. Tetapi kita mau move on. Gitu. Itu mantap baru. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bercahaya. Ya, kita bertumbuh begitu loh. Kita mau belajar gitu. Jangan pernah bosan ya. Kalau orang bicara firman Tuhan dan kena dalam hidup kita. Dan itu gunanya. Ya. Kalau saya undang kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Saya tidak mempersiapkan, tapi tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Kita boleh buka di Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat firman Tuhan bagi hidup kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi marilah kita saudaraku untuk senantiasa mau diubah. Dan itulah tahun HKBP tahun ini, tahun reformasi. Semua kita tanpa terkecuali, kita mau diubah oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita berguna, bermanfaat. Bagi diri kita dan bagi kita semuanya. Ester dalam kitab tadi epistel. Perempuan pemberani, tetapi perempuan yang beriman kepada Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk mengubah keputusan dari Raja Ahasuerus yang tadinya Haman akan mengatakan kepada Raja Ahasuerus supaya dibunuh bangsa Israel karena dia benci kepada Mordekai. Tapi kebenaran mengatakan lain. Tuhan berpihak kepada umatnya. Justru si Hamanlah, tangan kanan Ahasuerus, kena hukuman karena dia melakukan kejahatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tetaplah kita selalu welcome terhadap firman Tuhan di mana saja. Frekuensi kita di dalam mendengarkan firman Tuhan semakin kita tingkatkan. Karena itu senjata ampuh kita saudaraku. Jangan kamu andalkan apa yang kamu miliki. Itu temporer, sementara. Tapi yang kekal membawa keselamatan bagi kita adalah Yesus Kristus. Keselamatan itu. Mari kita bernyanyi dengan menutup khotbah ini, firman-Mu pelita bagi kakiku.
lagi kepada firman-Mu. Waktu ku bimbang, dan hilang jalan-Mu, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asalkan di Itu indahnya firman Tuhan, menerangi hidup kita agar kita berjalan seturut kehendak-Nya, bukan seturut kehendak kita. Kami undang semuanya memberikan waktu, kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Meminimalis berita-berita yang membuat kita takut dalam hidup ini. Jangan terbalik. Berita-berita yang lain banyak kita tahu, tapi firman Tuhan kurang tahu. Kita harus rubah hidup kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami semuanya untuk hidup di dalam mendengarkan firman-Mu. Karena dari mendengarkan firman-Mu, kami memperoleh iman yang bertumbuh, bahkan iman yang kuat siap menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan sebesar apapun. Tuhan, Engkaulah yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami, menolong kami untuk senantiasa memberikan waktu kami, hidup kami lebih banyak mendengarkan suara-Mu daripada suara dunia ini. Biarlah sepulang dari rumah-Mu ini Tuhan, kami merenungkannya dan melakukannya Tuhan. Hidup kami diubah, semuanya Tuhan kami yang ada di sini. Tidak mengeraskan hati kami. Kami mementingkan, memprioritaskan akan mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun banyak beban, banyak masalah, tidak menjadikan kami jauh daripada-Mu. Tetapi semakin kami bertumbuh kuat dan melihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, yakni pertolongan-Mu yang tiada hentinya. Bapa di surga, lihatlah jemaat-Mu ini semuanya, yang hadir di dalam ibadah ini atau yang berada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah pada minggu sore ini. Tatap mereka Tuhan satu persatu dengan segala banyak problem mereka masing-masing. Biarlah mereka senantiasa Tuhan merasakan kehangatan kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka
terus-menerus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila ada di tengah mereka yang sakit dan sampai sekarang belum sembuh, jamah tubuh mereka Tuhan yang lemah, kuatkan iman mereka agar mereka bisa pulih kembali. Kami berdoa di sini khusus Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, yakni Ibu Nyonya Hutahayan Boru Sidauruk dari Wek Tengah yang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Ibu Nyonya Syahan Boru Simanjuntak di Wek Tengah dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. El Butar-Butar yang dari Wek Rambutan 1 dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nang Debi Boru Munte dari Wek Kramat Jati dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Demikian juga inang kami Sintua Boru Nebaho Nyonya Sitorus dari Wek Cawang yang dirawat di Rumah Sakit UKI. Dan mungkin masih banyak lagi yang kami tidak tahu Tuhan, keadaan mereka semua umat-Mu ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, menjamah tubuh mereka yang tidak berdaya, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru dan kesembuhan, dan mereka bisa beraktivitas kembali ke rumah mereka masing-masing dan di tempat pekerjaan mereka. Demikian juga keluarga mereka yang mendampingi mereka. Biar Tuhan hibur, kuatkan, beri kesehatan juga agar mereka bisa mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini, Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh aktivitas dari pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, ke depan, seminggu ke depannya. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan kami, baik para pendeta maupun para sintua yang mempersiapkan diri untuk ambil peran di dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua. Kiranya Engkau tolong mereka ketika mereka, anak-anak kami sedang sekolah, beri mereka hikmat supaya mereka mendapat pengetahuan yang benar dan mendapatkan cita-citanya. Demikian juga pemuda-pemudi Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Engkau berikanlah kesempatan mereka bekerja. Bagi mereka yang belum mendapat jodoh, sudah pada waktunya Tuhan, kiranya Engkau karuniakan mereka. Kiranya Engkau berikan kesempatan bagi mereka dan tolong mereka Tuhan untuk sabar dan berusaha untuk mendapatkan jodoh yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni yang tentunya seiman, yang baik. Demikian juga buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran, dan rezeki kepada mereka. Demikian juga para lansia, Engkau berikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan ini dan kekuatan serta sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga semua yang berperan di dalam pelayanan di tengah gereja-Mu, khususnya buat tim IT, tim musik, song leaders Tuhan, ke depannya kiranya Engkau semakin memberkati kehidupan mereka dan juga rumah tangga mereka. Demikian juga para satpam kami, koster kami, apalagi sedang di dalam menjalankan bulan Ramadan puasa Tuhan, kiranya mereka bisa tetap sehat, tidak ada sakit penyakit, dan mereka bisa menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami banyak dosa kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan layaklah kami memohon belas kasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan
semua dan kami undang berdiri. Kita nyanyikan ayat keempat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami segenap Parhalado HKBP Kramat Jati, khususnya yang bertugas pada ibadah Minggu sore ini, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.
Respon gue sama kayak Joel persis. Iya persis, mereknya sama, modelnya sama,